Saya Afifah, NIM 1930105001. Kali ini kita akan membahas tentang operasi hitung bilangan bulat dan pecahan. Tujuan pembelajaran: 1. Memahami konsep operasi hitung bilangan bulat dan pecahan. 2. Menyelesaikan operasi hitung bilangan bulat dan pecahan dengan sifat operasi. 3. Menerapkan konsep operasi hitung bilangan bulat dan pecahan pada pemecahan masalah. Bilangan bulat. Bilangan bulat adalah bilangan yang merupakan gabungan dari bilangan bulat negatif, nol, dan bilangan bulat positif. Dapat kita lihat pada garis bilangan. Pada garis bilangan ini terdiri dari min 5, min 4, min 3, min 2, min 1, 0, 1, 2, 3, 4, dan 5. Semua bilangan yang berada di sebelah kiri angka 0 adalah bilangan bulat negatif. Sedangkan semua bilangan yang berada di sebelah kanan angka 0 adalah bilangan bulat positif. Nah, dari pengertian bilangan bulat tadi, selanjutnya kita akan membahas tentang operasi hitung bilangan bulat. Yang pertama yaitu penjumlahan bilangan bulat, yang kedua pengurangan bilangan bulat, ketiga perkalian bilangan bulat, dan yang keempat yaitu pembagian bilangan bulat. Inilah operasi hitung yang akan kita bahas pada operasi hitung bilangan bulat. Operasi hitung bilangan bulat yang pertama yaitu penjumlahan bilangan bulat. Contohnya, negatif 2 ditambah 5 sama dengan 3, 7 ditambah negatif 3 sama dengan 4, dan negatif 4 ditambah negatif 3 sama dengan negatif 7. Dari ketiga contoh penjumlahan bilangan ini dapat kita jumlahkan menggunakan garis bilangan. Yang pertama, negatif 2 ditambah 5 sama dengan 3. Dari 0 kita langkahkan buah ke kiri karena negatif 2. Kemudian dari negatif 2 dilangkahkan 5 ke kanan karena ditambah 5, sehingga dari min 2 kita 5 langkah ke kanan sama dengan 3. Jadi negatif 2 ditambah 5 sama dengan 3. Selanjutnya 7 ditambah negatif 3. Dari 0 kita langkahkan 7 langkah ke arah kanan sehingga sampai kepada angka 7, ditambah dengan negatif 3 sehingga menghasilkan 4. Jadi 7 ditambah negatif 3 sama dengan 4. Begitu juga dengan penjumlahan negatif 4 ditambah dengan negatif 3 sama dengan negatif 7. Seperti yang terlihat pada garis bilangan ini. Dalam penjumlahan bilangan bulat terdapat sifat-sifat penjumlahan yang berlaku pada bilangan bulat. Yang pertama yaitu sifat tertutup. A ditambah B sama dengan C dengan A, B, dan C bilangan bulat. Contoh 2 ditambah 9 sama dengan 11. 2, 9, dan 11 merupakan bilangan bulat. Negatif 12 ditambah 25 sama dengan 13, di mana negatif 12, 25, dan 13 merupakan bilangan bulat. Kedua yaitu sifat komutatif atau pertukaran. A ditambah B sama dengan B ditambah A. Contohnya 5 ditambah 7 sama dengan 7 ditambah 5. 5 ditambah 7 dan 7 ditambah 5 menghasilkan 12. Begitu juga dengan 10 ditambah negatif 5 sama dengan negatif 5 ditambah 10. Ketiga, sifat asosiatif atau sifat pengelompokan. Dalam kurung A ditambah B tambah C sama dengan
A ditambah dalam kurung B tambah C. Contohnya, dalam kurung negatif 5 ditambah 7 ditambah 8 sama dengan negatif 5 ditambah dalam kurung 7 ditambah 8. Negatif 5 ditambah 7 kita jumlahkan terlebih dahulu sehingga menghasilkan 2 ditambah 8 sama dengan negatif 5 ditambah 15 sehingga sama-sama menghasilkan 10. Keempat, unsur identitas penjumlahan. A ditambah 0 sama dengan 0 ditambah A sama dengan A, di mana jika bilangan bulat ditambahkan 0 atau 0 ditambahkan bilangan bulat, maka menghasilkan di bilangan bulat itu sendiri. Contohnya, 2 ditambah 0 sama dengan 2, 0 ditambah 5 sama dengan 5, dan negatif 10 ditambah 0 sama dengan negatif 10. Operasi hitung bilangan bulat yang kedua yaitu pengurangan bilangan bulat. Pada pengurangan bilangan bulat berlaku aturan sebagai berikut, di mana A dan B merupakan sebarang bilangan bulat. Yang pertama, A dikurang B sama dengan A ditambah negatif B. A dikurang negatif B sama dengan A ditambah B. Yang ketiga, negatif A dikurang negatif B sama dengan negatif A ditambah B. Yang keempat, negatif A dikurang B sama dengan negatif A ditambah negatif B. Contohnya, 8 dikurang 5 sama dengan 8 ditambah negatif 5 sama dengan 3 merupakan aturan yang pertama. Negatif 1 dikurang 4 sama dengan negatif 1 ditambah negatif 4 sama dengan negatif 5 merupakan aturan yang keempat. 9 dikurang negatif 5 sama dengan 9 ditambah 5 sama dengan 14. Ini merupakan aturan yang berlaku pada nomor 2. Operasi hitung bilangan bulat selanjutnya yaitu perkalian bilangan bulat. Berlaku jika A dan B merupakan bilangan bulat. 1. A kali B sama dengan A kali B. 2. Negatif A dikali B sama dengan negatif dalam kurung A kali B. 3. A dikali negatif B sama dengan negatif dalam kurung A kali B. Yang keempat, negatif A dikali negatif B sama dengan A kali B. Yang kelima, A kali 0 sama dengan 0 kali A sama dengan 0. 6. A kali 1 sama dengan 1 kali A sama dengan A. Contohnya, 5 dikali 2 dikali negatif 5 sama dengan negatif 10. Negatif 2 dikali negatif 3 sama dengan 6. Negatif 2 dikali negatif 3 sama dengan 6 merupakan aturan pada nomor 4. 5 kali 0 sama dengan 0. Negatif 5 dikali 1 sama dengan negatif 5, yaitu pada aturan nomor 6. Sifat-sifat perkalian. Yang pertama yaitu sifat tertutup, di mana jika A dan B merupakan bilangan bulat, maka C juga merupakan bilangan bulat. Contohnya, negatif 5 dikali 7 sama dengan negatif 35. Yang kedua yaitu sifat komutatif atau sifat pertukaran, di mana jika bilangan bulat A kali B sama dengan bilangan bulat B dikali A. Contohnya, 3 kali negatif 5 sama dengan negatif 5 dikali 3 sama dengan negatif 15. 2 dikali 3 sama dengan 3 dikali 2
misalkan 6. Sifat yang selanjutnya yaitu sifat asosiatif atau pengelompokan, di mana dalam kurung A kali B dikali C sama dengan A dikali dalam kurung B kali C. Contohnya 6 dikali negatif 5 dikali negatif 2 sama dengan 6 dikali dalam kurung negatif 5 dikali negatif 2. 6 dikali negatif 5 sama dengan negatif 30. Negatif 30 dikali negatif 2 sama dengan 6 dikali 10 sama dengan 60. Jadi inilah sifat asosiatif atau pengelompokan pada perkalian. Yang keempat yaitu sifat distributif. Sifat distributif ada dua, yaitu perkalian terhadap pengurangan dan perkalian terhadap penjumlahan. Di mana di sini A, B, dan C merupakan bilangan bulat. A dikali dalam kurung B kurang C sama dengan A dikali B dikurang A dikali C. Contohnya dapat kita lihat di sini 5 dikali 6 dikurang 2 sama dengan dalam kurung 5 dikali 6 dikurang 5 dikali 2. Begitu juga dengan distribusi perkalian terhadap penjumlahan, yaitu 5 dikali dalam kurung 6 tambah 2 sama dengan 5 dikali 6 ditambah 5 dikali 2. Pembagian bilangan bulat. Pembagian bilangan bulat merupakan operasi kebalikan dari perkalian bilangan bulat. Contohnya 72 dibagi 6 sama dengan 12. Negatif 9 dibagi 3 sama dengan negatif 3. 18 dibagi negatif 9 sama dengan negatif 2. Untuk bilangan bulat sembarang, A dibagi 0 sama dengan tidak terdefinisi, sedangkan untuk 0 dibagi A sama dengan 0. Contoh soal cerita bilangan bulat. Pada percobaan fisika, seorang siswa melakukan pengukuran suhu pada sebongkah es. Suhu es tersebut mula-mula negatif derajat Celcius. Setelah dipanaskan, es berubah menjadi air yang bersuhu 3 derajat Celcius. Berapakah kenaikan suhu es tersebut hingga menjadi air? Penyelesaiannya, suhu es mula-mula adalah negatif 5 derajat Celcius. Setelah dipanaskan, es berubah menjadi air yang bersuhu 3 derajat Celcius. Artinya, suhu es mengalami kenaikan, yaitu selisih suhu terakhir dengan suhu mula-mula. Misalkan kenaikan suhu es tersebut sama dengan T, maka kondisi ini dapat dituliskan sebagai T sama dengan 3 dikurang negatif 5 sama dengan 8. Jadi, suhu es naik 8 derajat Celcius hingga berubah menjadi air. Selanjutnya kita akan membahas mengenai pecahan. Sebelumnya, marilah kita lihat terlebih dahulu gambar pizza di sini. Nah, ada satu pizza, kemudian satu pizza tersebut dibelah dua sehingga menjadi 1/2 atau setengah bagian. Kemudian satu pizza dibagi menjadi 4 menjadi 1/4 bagian. Pecahan adalah A per B, di mana A sebagai pembilang dan B sebagai penyebut. Dari gambar dapat kita lihat 1 merupakan pembilang, 2 merupakan penyebut. Begitu juga dengan pizza yang dibagi 4 tadi, yaitu 1 merupakan pembilangnya dan 4 merupakan penyebut, sehingga satu pizza dibagi 4 disebut satu bagiannya 1/4.
Jenis-jenis pecahan. Yang pertama yaitu pecahan biasa, contohnya 3/5 dan 4/5. Kedua, pecahan campuran, contoh 3, 2/3. Ketiga, pecahan desimal. Pecahan desimal biasanya yang ada koma yaitu 0,5 sama dengan 1/2. Yang keempat yaitu pecahan persen, 7/100 sama dengan 7%. Yang kelima yaitu pecahan per mil atau 4/1000 sama dengan 4/mil. Keenam, pecahan senilai, di mana 1/2 senilai dengan 2/4. Operasi hitung pecahan. Yang pertama yaitu penjumlahan pecahan. A per B ditambah C per B sama dengan A tambah C per B. Contohnya 1/4 ditambah 2/4 sama dengan 3/4. Sifat-sifat penjumlahan pecahan sama dengan sifat-sifat penjumlahan bilangan bulat. Yang kedua yaitu pengulangan pecahan. Contohnya 2/4 dikurang 1/4 sama dengan 1/4. Perkalian pecahan. Untuk sebarang pecahan, A per B dikali C per D sama dengan A dikali C per B dikali D. Untuk perkalian pecahan, pembilang dikali pembilang dan penyebut dikalikan dengan penyebut. Contohnya 2/5 dikali 4/7 sama dengan 7 dikali 4/5 dikali 7 sama dengan 8/35. 4. Pembagian pecahan. A per B dibagi C per D sama dengan AD per BC. Contohnya 9/8 dibagi 3/2 sama dengan 9 dikali 2/8 kali 3 sama dengan 18/24. Disederhanakan menjadi 3/4. Contoh soal cerita tentang pecahan. Seorang dokter memberikan 40 tablet pada seorang pasien. Jika tiap hari harus minum 1/4 tablet, maka obat akan habis dalam. Untuk penyelesaiannya, diketahui bahwa total tablet 40, dosis minum itu 1/4 atau 5/4 tablet. Maka untuk penyelesaian waktunya total 40 hari dibagi 5/4. Kemudian 40 dikali 4/5 akan merupakan pembagian pecahan sama dengan 32. Untuk lebih memahami operasi hitung bilangan bulat dan pecahan, silahkan kerjakan soal-soal berikut.